Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu Senin sore menggelar pembukaan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2023. Kegiatan digelar di Asrama Haji Bengkulu, Kelurahan Pekan 1, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Kegiatan ini merupakan rangkaian puncak dari program revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu setelah sebelumnya diadakan audiensi dan koordinasi ke pemerintah daerah seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Kemudian rapat koordinasi penyusunan modul pembelajaran berbahasa daerah, pelatihan guru master, pembahasan, monitoring, dan festival tunas bahasa ibu tingkat kabupaten kota. Kegiatan ini salah satu usaha pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu sehingga generasi muda tetap melestarikan dan menggunakannya dalam pergaulan sehari-hari. Sementara itu, acara ini dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Murlin Hanizar. Turut hadir juga dalam kegiatan ini Dewi Koryati, anggota Komisi 10 DPR RI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Saidirban, Kepala Pusat Pembina Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Muhammad Abdul Haq, dan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, Dwi Laili Sukmawati. Dan kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu dan tamu undangan. Staf ahli Gubernur Bengkulu dalam sambutan menyampaikan terima kasih serta apresiasi khusus kepada Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu atas suksesnya pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu. Menjadi dasar hukum bahwa perlu direvitalisasi ataupun penggunaan bahasa daerah menjadi bahasa yang memang harus digalakkan terutama di lingkungan keluarga. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu yang telah mewadahi upaya revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu. Sebab selama ini belum ada usaha terkait pelestarian bahasa daerah. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkomitmen menjaga bahasa daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah. Dewi Koryati pun berharap kegiatan ini menjadi pematik bagi para pendidik dan tenaga pendidikan di Provinsi Bengkulu untuk terus mengupayakan kelestarian bahasa daerah. Kami berharap bahwa nanti muncul tunas-tunas, namanya juga tunas tadi ya, yang dari tidak ada menjadi ada, yang sudah ada menjadi kuat, maka hasilnya nanti ini akan bisa memperkaya kebudayaan dalam hal ini khususnya bahasa di Indonesia. Dan kita akan bisa mengatakan dari luar negeri ya, Indonesia aja banyak sekali bahasanya dan kami bisa mempertahankannya. Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Muhammad Abdul Haq menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang telah mendukung penuh program RBD ini. Beliau juga berharap setelah FTBI ini, upaya pelindungan dan pelestarian bahasa daerah tetap akan masif digunakan dan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa kegiatan revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu pada tahun ini mencakup 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu dialek Serawai, bahasa Rejang, dan bahasa Enggano. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah Provinsi Bengkulu di bidang pendidikan. Kegiatan ini juga merupakan upaya Kantor Bahasa Bengkulu untuk mensukseskan program Merdeka Belajar episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah. Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2023 ini melombakan 7 materi, yaitu menulis dan membaca aksara ulu, mendongeng,
berpidato, menulis dan membaca puisi, menulis cerpen, komedi tunggal, dan tembang tradisi. Peserta lomba ini adalah tunas bahasa ibu yakni 300 siswa SD, MI, dan SMP atau MTS yang merupakan pemenang dari Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten kota yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ini tahun perdana, antusias sudah sangat luar biasa. Harapan kami ke depannya semakin luar biasa. Diperkuat dengan apa? Dengan Pergub. Sekarang Pergub sudah ada di proses revisi. Sejatinya Pak Gub akan meluncurkan Pergub itu di tanggal 6 ini. Beliau kebetulan sedang ada di Mendagri dan sudah pada tahap revisi. Jadi insya Allah di 2023 akhir ini Pergub itu akan terbit dan menjadi payung hukum bagi kabupaten kota untuk menyelenggarakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan daerah di kabupaten masing-masing. Para tunas bahasa ibu yang terbaik nantinya akan mewakili Provinsi Bengkulu untuk mempresentasikan keunikan dan kekayaan bahasa daerah Provinsi Bengkulu pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2023. Tiwi Pratiwi, RBTV, melaporkan.